Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Melza dengan NPM 2331070010 dari Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Patologi dan Rehabilitasi Sosial yang diampu oleh Ibu Wiliana Piaryani, SUD MA. Pada video kali ini saya akan membahas sekaligus menampilkan hasil wawancara terkait salah satu permasalahan yang termasuk dalam kajian patologi sosial di lingkungan kampus. Permasalahan ini berkaitan dengan perilaku menyimpang dari norma dan aturan akademik, serta bagaimana proses rehabilitasi sosial dapat dilakukan agar individu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sebagai mahasiswa. Melalui tugas ini, saya ingin menunjukkan bahwa patologi sosial tidak hanya terjadi di masyarakat luas, tetapi juga bisa muncul di lingkungan kampus dan penting untuk ditangani melalui pendekatan yang edukatif dan rehabilitatif. Adit, gimana kabar kamu? Udah lama kita nggak ketemu nih. Halo juga Puspa, alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga sih. Sebelumnya makasih ya udah mau meluangkan waktu saya wawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Iya, santai. Oke. Sebelum kita bicara lebih dalam nih, aku mau jelasin sedikit nih tentang patologi sosial. Nah, patologi sosial itu adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial dan bisa berdampak negatif baik buat diri sendiri maupun lingkungan. Nah, di kampus nih kan bentuknya bisa kayak bolos, titip absen, plagiat, atau penyalahgunaan hal-hal yang tertentu. Kamu sendiri pernah nggak sih ngalami atau terlibat hal kayak gitu? Iya, aku pernah titip absen dan bolos beberapa kali waktu semester 2. Kalau boleh tahu, menurut kamu itu termasuk nggak sih bentuk dari patologi sosial? Kalau dipikir sekarang sih iya, soalnya itu melanggar aturan kampus dan nggak jujur juga. Waktu itu faktor penyebab kamu suka bolos itu lebih ke faktor pribadi atau lingkungan? Dua-duanya sih, aku lagi merasa stres dan kurang motivasi, tapi lingkungan pertemanan juga ngaruh banget karena banyak nganggep titip absen itu hal biasa. Aduh, berarti itu ada namanya normalisasi perilaku ya? Iya, nggak ngerasa bersalah awalnya. Dampaknya apa yang kamu rasain baik secara akademik maupun pribadi? Nilai turun, terus sempat hampir nggak bisa ikut ujian karena absen kurang. Secara pribadi juga jadi ngerasa nggak percaya diri dan takut ketahuan. Nah, kan dalam patologi sosial juga ada juga namanya konsep rehabilitasi sosial, di mana yaitu adalah proses pemulihan supaya individu bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Menurut kamu apa yang jadi titik balik sampai kamu bisa berubah? Waktu dipanggil dosen, aku kira bakal dimarahin, tapi ternyata malah diajak diskusi. Aku dikasih kesempatan buat memperbaiki absen dan disarani ikut konseling kampus. Oh, berarti ada peran juga institusi itu dalam proses rehabilitasi kamu ya? Iya, kalau cuma dihukum tanpa diarahin mungkin aku malah makin cuek. Tapi karena dikasih pembinaan, aku sadar jadi pengen berubah. Sekarang gimana cara kamu supaya nggak mengulangi perilaku itu? Kamu nggak lagi kan melakukan perilaku itu? Enggak, aku lebih milih teman, belajar, atur waktu kalau lagi stres. Kalau itu aku cari solusi. Terakhir, menurut kamu apa yang perlu diingatkan atau ditingkatkan dari kampus supaya kasus patologi sosial kayak gini bisa dicegah? Mungkin edukasi soal dampak patologi sosial itu sendiri, sama akses konseling yang lebih aktif ditawarkan kepada mahasiswa. Oke, Dit. Makasih ya, dari pengalaman kamu kelihatan banget nih kalau rehabilitasi sosial itu bukan cuman soal hukuman, tetapi juga pembinaan dan dukungan. Iya, semoga bisa jadi pembelajaran buat yang lain juga. Iya, semoga ya. Semoga nggak ada lagi yang namanya
orang yang suka absen itu kan sangat merugikan diri sendiri Iya. juga kan. Oke. Makasih ya waktunya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perilaku seperti bolos dan titip absen yang awalnya dianggap hal biasa sebenarnya termasuk dalam bentuk patologi sosial karena menyimpang dari norma dan aturan akademik yang berlaku di kampus. Faktor penyebabnya tidak hanya berasal dari diri individu seperti kurangnya motivasi dan manajemen stres, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan yang menormalisasikan perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa patologi sosial di lingkungan kampus dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Namun demikian, proses rehabilitasi sosial juga sangat penting dan terbukti berperan dalam perubahan perilaku melalui pendekatan yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina dan memberikan dukungan seperti bimbingan dosen dan konseling. Individu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai mahasiswa secara lebih bertanggung jawab. Dari wawancara ini saya memahami bahwa penanganan patologi sosial di kampus sebaiknya tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pembinaan, pendampingan, dan penguatan kesadaran diri. Demikian video tugas UTS ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan konsep patologi dan rehabilitasi sosial di lingkungan kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.